أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 39 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qariah kita Kaila. Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Az-Zumar ayat 39 bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Silakan Kiai. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, jamaah juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, Ustadz David Halik pengatur acara kita, Ananda Kaila yang sudah membacakan Quran surat Az-Zumar. Masya Allah, kita langsung di hadapan saya ada tafsir Ibnu Katsir ya, yang ada pada jilid keempat, surat ke-39, juz ke-24, ayat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Qul, katakan ya Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, kerjakanlah oleh kamu sekalian, baik laki maupun perempuan, kerjakanlah, bekerjalah kamu sekalian, ala makanatikum, sesuai dengan kedudukan, tingkat, kondisi kamu sekalian. Ai ala tariqatikum wa hadza tahdidun wa wa'idun, sesuai dengan kondisi kedudukan yang kamu sekarang berada pada posisi apapun adanya. Ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah, amilun, adalah orang yang juga pekerja. Ini menggunakan isim fa'il, amil. Jadi Nabi menyuruh tapi Nabi nyontoin langsung. Ya. Ai ala tariqati wa minhaji, sesuai dengan yang aku contohkan cara bekerjanya. Fasaufa ta'lamun, maka di sini ada saufa taswih masuk kepada fi'il mudhari', maka maknanya menunjukkan waktu yang lama. Ada saufa taswi, ada sin tanpis.
Sin tanfis kalau dalam bahasa Arab menunjukkan waktu yang sebentar. Ngomong jam 7 maka kejadian setengah 8. Tapi sini pakai saufa, menunjukkan waktu yang akan kamu rasakan nanti hasilnya bahkan sampai meninggal dunia. Ini di Quran begitu kurang lebih maknanya. Apa yang bisa kita ambil? Para ayahanda, para bunda, juga jamaah Cahaya Indonesia. Jadi Nabi mencontohkan, beliau menyuruh kita supaya kerja. Poin yang pertama, berarti kita mempekerjakan orang yang kerja sama kita. Ya. Orang yang kerja bersama kita. Jadi yang pertama di sini kalau kita ambil benang merahnya, satu, yang mereka memang kuat dan terpercaya. Itu yang pertama. Jadi kuat dalam arti kata. Maksudnya gimana Kiai, kuat dan terpercaya? Ya, contoh ya, saya kesana kemari dengan jadwal yang hari ini saja. Kurang lebih ada 5 jadwal. Masya Allah. Contoh, Iya. ya, tadi suling, subuh keliling. Kemudian kuliah duha jam 8. Kemudian kajian kita syuting hari ini. Nanti ba'da juhur yang keempat. Malam kelima. Nah saya ambil untuk membantu saya tidak kuat kalau nyetir sendiri. Nah ini driver yang kita ambil memang yang bukan yang loyo. Yang udah ketahuan. Ya, dia punya tanggung jawab kerjanya, dia kuat. Ya, sebelumnya sudah kita bicarakan akadnya, kamu kuat gak? Insya Allah guru kami siap. Yang kedua bukan hanya kuat, betul-betul tidak khianat. Jadi kita punya rekan kerja yang bahasanya betul-betul naik kereta pakai kacamata. Cakep. Tidak ada dusta di antara kita. Yes. Nah, iya. Beneran Bapak Ibu. Iya. Ya, itu kalau misalkan di rumah tangga punya asisten rumah tangga pembohong, berabi urusan tuh. Disuruh beli cabai, mohon maaf ya, disuruh beli sekilo dia beli setengah kilo, selebihnya dikantongin buat dirinya. Akhirnya jadi nggak enak. Spanyol, separuh banyak nyolong dia. Nah itu yang pertama Ustaz David ya. Nah jadi buat kita di saat kita mempekerjakan orang yang akan bekerja sama kita, atau mungkin kita bekerja dengan orang yang dimana itu atasan kita, satu, kita harus tunjukkan kita kuat dan kita jujur. Kita kuat dan kita jujur. Ya. Karena kalau sudah jujur insya Allah enak Pak. Ya tapi kalau bohong hati-hati nih. Ya si ahong digigit ulat, si pembohong pasti kualat. Nah yang kedua, dari surat ke-39 juz ke-24 ayat 39 ini yang harus kita persiapkan apalagi ya, karena Nabi mencontohkan ini amil, aku sesungguhnya aku juga orang yang bekerja. Nah di sini menunjukkan Nabi juga sungguh-sungguh. Nah pekerjaan yang dikerjakan harus betul-betul jelas, bukan perkara yang haram, tapi perkara yang halal. Kan kerja juga, mohon maaf, tapi jadi kurir narkoba. Mohon maaf, halal apa haram tuh? Haram. Kan kerja juga, tapi mohon maaf, jadi penyalur, mohon maaf ya, yang akhirnya perempuan dijual. Tapi haram. Yang dimaksud dalam agama, yuk kita kerja, tapi seperti bahasa Quran kalau saya korelasikan di surat keempat, juz kelima ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum ila akhir ayat. Surat An-Nisa ayat 9. Ini pesan. Jadi di samping pertama kuat dan jujur, kedua yang kita kerjakan dari hasil yang betul-betul perkara yang halal, bukan yang haram. Apa sebabnya? Karena kata Quran tadi, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan dari hasil yang batil. Kenapa bisa begitu? Karena nanti akan berefek ke anak cucu. At-ta'amu bidrul a'mal, idza dakhala halalan fa kharaja halalan, idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Apa artinya kata Nabi? Makanan asalnya dari duit yang kita dapatkan tuh, dari salary kerja kita. Tapi dari hasil yang halal, at-ta'am, adapun makanan sumber segala perbuatan. Kalau yang
Gitu ya Kiai? Itu begitu bahasa Nabi. At-ta'amu, adapun makanan itu sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Apabila yang kamu masukkan ke dalam mulut kamu, mulut istri kamu, mulut suami kamu, mulut putra putri kamu dari hasil yang halal, maka kata Nabi nggak akan ketukar, fakhoroja halalan, akan keluar juga implikasi dampak perbuatan yang halal. Masya Allah. Diajak ke masjid, ayo. Diajak sedekah, segera. Diajak ngaji di Cahaya Indonesia, mau. Diajak untuk silaturahim ke orang tua, ayo. Kenapa? Dari hasil yang halal. Tapi hati-hati nih, kita sebagai juga pekerja di kantor kita, kalau kita kasih makan dari hasil yang remeng-remeng, apalagi haram. Apa kata Nabi? Idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Apabila yang kamu masukkan dari hasil yang haram, yang korupsi, yang mencuri, yang ngentit, yang nggak benar timbangan, karena pengen dapat banyak, maka nggak ketukar kata Nabi, akan keluar juga perbuatan yang haram. Bahkan dalam hadis yang lain kita harus ingat nih, apa kata Nabi? Kullul lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka yang pantas memakannya adalah api nerakanya Allah. Allah. Jadi hati-hati, itu 2 poin tuh. Nah yang ketiga, ya, apalagi di sini tentunya juga dari surat ke-39 Az-Zumar, juz ke-24 ayat 39, yang dikerjakan, tolong kita berikan tugas kepada yang mengabdi kepada kita. Kita pun bekerja dengan mungkin tempat kita bekerja, jangan sampai di luar batas kemampuan kita. Ya, jadi memang kita sanggupin, oh kami mampu, ya. Ustaz David, Ustaz diundang nih untuk Cahaya Hati. Emang saya profesional, alhamdulillah. Jam berapa syutingnya? Habis zuhur Ustaz, sebelum zuhur kita sudah sampai, mampu. Jangan cuma janji-janji doang. Kalau misalkan memang sebagai penceramah nih diundang, komitmen. Jangan sampai mengecewakan panitia. Iya. Ntar yang berabi apalagi dia bohong, disumpahin sekampung tuh. Iya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini pun yang ketiga. Jadi harus betul-betul kita di luar, kalau nggak mampu, maaf, jadwal saya udah 5, nggak mampu nanti, menyanggupin aja. Akhirnya ntar baliho udah kepasang. Itu contoh sekiranya di dalam safari dakwah. Nah, begitupun dalam yang namanya bekerja di saat yang kita sanggupi. Kenapa? Karena mulia di saat kita kerjakan ini. Ada satu hadis, jujur Bapak Ibu, dosa kita banyak apa dikit? Ya Allah, satu hadis nih buat para pekerja biar makin semangat, apalagi buat para suami, karena istri nggak minta banyak. Abang, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Betul bang, Bu? Betul. Iya, ya makanya banyak istri kita Pak, kalau lagi sakit diajak ke toko emas sembuh. Nah, jadi ini benar Pak. Jadi buat para pekerja, ini satu hadis, mudah-mudahan nih durasinya, karena nggak panjang-panjang banget. Nabi sampai ada sahabat namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Nah, di mana Muaz bin Jabal ini di saat Nabi salaman, madda yadahu musalliman ala Muaz bin Jabal. Di saat bersalaman dengan Muaz bin Jabal, pala masa fiyadihi khusunatan. Nabi kaget. Ternyata begitu dipegang tangan Muaz bin Jabal kasar. Ya, makanya dia nggak mau bersama Nabi, takut kan tangan begitu kepegang sama Nabi kasar banget. Ya Allah, langsung ditarik. Malu ya Rasul. Pekerja keras beliau. Nah, ternyata apa kata Nabi? Yang Nabi kerjakan begitu tangan Muaz bin Jabal salaman Nabi kasar Bapak Ibu. Faqabbalah Rasulullah sallam. Nabi ambil tangan Muaz bin Jabal, Nabi cium. Allah. Dicium sama Rasulullah Pak. Ya, tolong nih yang pada nggak demen sama cium tangan. Nabi cium tangan tuh. Cium tangan. Lantas Nabi berkata, faqala hadhihi yadun yuhibbuhallahu wa rasuluhu. Tangan yang model begini kata Nabi, yang sangat amat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi menjamin, wala tamassuhan nar, dan tangan yang begini karena memang bertanggung jawab kerja untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya, nggak akan pernah kesentuh api nerakanya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini makan lesen sampai ke Sukabumi.
Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Semangat sampai keringetan Kiai, saya juga. Kiai, jadi kita itu harus bisa menempatkan diri kita pada posisinya ya. Betul. Artinya pada saat kita sebagai seorang pemimpin, kita punya anak buah di perusahaan, di tempat kita bekerja, kita juga harus perhatikan hak-haknya mereka. Dan Harus. pada saat kita jadi pekerja, kita juga harus komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati, pekerjaan yang kita lakukan seperti apa. Begitu ya Kiai ya? Jadi kalau ditambahkan tadi ada 3 poin, tambahan keempat yang tadi tuh. U'tul ajiru ajrahu qabla ayajifa arakuhu. Kepada karyawan kamu, kepada yang kamu bekerja dengan kamu, maka berikanlah selerinya sebelum keringat mereka kering. Masya Allah, Alhamdulillah. Salary Bu, gaji. Keluarnya kapan? Kapan keluarnya gaji? Hah? Tanggal muda. Pantas kok tanggal muda, ibu-ibu ceria semua ya Bu ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Kiai Taufikur Rahman, Ustadz Pantun yang sudah memberikan pencerahan pada kita mengenai kajian atau tafsir dari surah Az-Zumar ayat 39. Kita akan lanjutkan lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.